Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesina Aulia Putri dengan NPM 2508 260193 ingin melakukan presentasi melalui mind mapping, yaitu di blog BSO2 itu ada Spatial Sense, Reproductive System, dan Urinary Tract. Nah, jadi saya akan membahas nih organ system, spatial sense, reproductive system, dan urinary tract. Nah, spatial sense itu dia menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya jadi informasi untuk otak. Nah, reproductive system berperan dalam reproduksi dan berkeberlangsungan keturunan. Nah, urinary tract dia membuang zat dan sisa dan menjaga keseimbangan internal tubuh. Kita bahas nih satu persatu ya. Nah, kalau spatial sense dia berfungsi dan menerima stimulus dari lingkungan dan mengubahnya menjadi input saraf yang diproses di otak. Yang utama itu ada penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, penciuman, dan pengecapan. Nah, kalau anatominya tuh ada eye, itu mata. Dia struktur paling pentingnya itu ada kornea, sklera, koroid, retina, lensa, iris, pupil. Kornea fokuskan cahaya, sklera lindungi bola mata. Kalau koroid dia berisi nutrisi. Nah, retina punya fotoreseptor untuk terima cahaya. Lensa fokuskan bayangan ke retina. Iris atur ukuran pupil tempat masuknya cahaya. Kalau untuk telinga ada 3 bagian. Eksternal, telinga menangkap suara. Nah, middle ear punya tulang pendengaran untuk teruskan ke perkuat getaran. Inner ear dia cochlea untuk mendengar semi sirkular. Canals untuk keseimbangan. Kalau nose, hidung, olfactory reseptor terima molekul bau diteruskan lewat olfactory nerve ke otak. Tongue, taste buds, dia terima rasa sweet, sour, salt, bitter, umami. Diteruskan lewat saraf di karnial ke otak. Nah, kalau fisiologinya itu dia punya 5 fungsi ya. Fungsi utama itu ada vision, terima cahaya jadi informasi visual. Kalau hearing dia terima gelombang suara jadi impuls saraf. Kalau balance dia jaga keseimbangan via vestibular di telinga dalam. Nah, kalau smell kenali bau, kalau taste rasakan makanan. Nah, regulation dan pathway. Vision cahaya ke retina, ke optik nerve, ke otak. Kalau hearing suara, cochlea, auditory ke nerve otak. Balance, posisi kepala ke vestibular nerve ke otak. Nah, kalau smell, molekul bau, olfactory reseptor ke olfactory nerve ke otak. Taste, rasa, taste buds, saraf kranial ke otak. Kesimpulannya, terima stimulus, ubah jadi impuls otak, proses. Nah, kalau klinikalnya tuh dia gangguan miopia, rabun jauh, hipermetropia, rabun dekat. Kalau katarak dia keluhan lensa. Kalau glaukoma dia keterusan saraf optik. Nah, kalau otitis media infeksi telinga dalam, hearing loss penurunan pendengaran, vertigo dia sensasi berputar, anosmia hilang penciuman. Nah, yang kedua nih guys, ada reproductive system ya guys. Jadi fungsinya itu dia hasilkan gamet, hasilkan hormon reproduksi dan memungkinkan reproduksi. Kalau untuk laki-laki reproduksi sistemnya dia anatominya itu ada testis, epididymis, vas deferens, seminal, vesicle, prostat, penis. Testis dihasilkan sperma dan testosteron, epididymis di tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Vas deferens diangkut sperma, seminal, vesicle, dan prostat dihasilkan cairan semen. Penis untuk kopulasi dan jalan keluar semen. Fungsinya. Testis dia spermatogenesis tambah testosteron. Nah, epididymis dia pematangan sperma, vas deferens dan transportasi. Nah, kalau kelenjar aksesori dia dukung hidup dan gerak sperma. Nah, hormonnya itu dia ada hipotalamus, ke GnRH, ke hipofisis, ke VSH, ke LH. Nah, kalau VSH dia ke sertoli, ke spermatogenesis. Nah, LH Leydig. Kalau itu dia ke testosteron, alurnya itu dia GnRH, VSH, sertoli, sperma GnRH,
LH, ke lady, ke testosteron. Nah, kalau untuk yang perempuan nih guys, dia ada anatominya itu ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan cervix vagina. Ovarium dia itu menghasilkan ovum estrogen, dan kalau progesteron dia. Nah, kalau tuba fallopi dia tempat fertilisasi guys, dia angkut ovum. Uterus tempat inflamasi dan perkembangan janin. Kalau cervix dia penghubung uterus dan vagina. Vagina saluran reproduksi dan jalan lahir. Fungsinya dia ovarium, oogenesis tambah hormon. Tuba fallopi, tuba, fertilasi, uterus, kehamilan, vagina sama dengan jalan lahir guys. Hormon hipotalamus, GRNH, hipofisis, VSH, LH. VSH dia perkembangan folikel ke estrogen, LH ovulasi corpus luteum, progesteron alurnya GnRH, VSH folikel estrogen, GnRH, LH ovulasi corpus luteum, progesteron, estrogen karakter seksual sekunder, tambah proliferasi endometrium. Progesteron dia persiapan inflamasi dan kehamilan. Kalau klinikalnya itu dia gangguan fertilitas, PCOS, endometriosis, PID. Pada pria itu ada erectile dysfunction, BPH, prostat cancer, BPH sama dengan pembesaran prostat jinak, gangguan aliran dan urin. Lanjut yang ketiga itu ada urinary tract. Fungsinya dia utama untuk buang zat sisa metabolisme, jaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, ginjal, juga atur tekanan darah, hasilkan eritropoietin dan aktifkan vitamin D. Kalau anatominya itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Ginjal punya korteks dan medula, unit fungsional nephron. Urin dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra keluar. Nephron, struktur glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proximal, lobe Henle, tubulus distal, ductus collectivus, glomerulus, itu sama dengan filtrasi darah. Hasilnya mengalir lewat tubulus sampai ductus collectivus. Nah, kalau fisiologinya itu dia 4 perkembangan menentukan urin. Itu ada filtration, reabsorption, secretion, extraction. Nah, regulasinya itu ada ADH, dia naikkan reabsorpsi air, urin lebih sedikit pekat, aldosteron naikkan reabsorpsi Na, buang K, alur, volume, dan elektrolit, Rans untuk tekanan darah dan volume cairan. HNP naikkan ekskresi Na dan air, turunkan volume tekanan darah. Fungsinya itu dia ginjal, ekskresi sisa metabolisme, atur cairan, elektrolit, atur asam basa, atur tekanan darah. Tambah hasilkan elektrolit untuk sel darah merah, aktifkan vitamin D untuk tulang. Klinikalnya itu dia gangguan uti, kidney stones, AKI, CKD, glomerulonefritis, nephrotic syndrome. Batu ginjal sama dengan kristal di saluran kemih, nyeri, sumbatan. AKI penurunan fungsi cepat, CKD penurunan fungsi jangka panjang. Integrasi ketiga sistem dia berbeda fungsinya tapi sama-sama jaga-jaga kelangsungan hidup. Kalau special sense dia keterima dan proses informasi dari lingkungan. Kalau reproductive system dia hasilkan gamet dan hormon untuk keturunan. Kalau urinary system dia jaga keseimbangan internal dan dengan buang sisa atau cairan elektrolit dan tekanan darah. Singkatnya, special sense untuk adaptasi reproduktif, untuk regenerasi, urinary untuk homeostasis. Nah, kesimpulannya itu dia si special sense itu reproductive system dan urinary tract punya peran penting. Special sense untuk menerima informasi, sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan, sistem urinaria untuk menjaga keseimbangan internal tubuh. Dengan memahami anatomi, fisiologi, regulasi, dan gangguan klinisnya, kita bisa mengerti bagaimana tubuh mempertahankan fungsinya secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya mengenai basic organ system, special sense, reproductive system, dan urinary tract. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.